Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini nanti kami akan menjelaskan mengenai perspektif informasi pada kebergunaan keputusan. Sebelum kami menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu, maka kita harus mengetahui awal mula kenapa kok ada teori perspektif informasi tersebut. Nah, jika teori pasar yang efisien dan teori keputusan yang mendasarinya merupakan penjelasan yang logis mengenai realitas, kita perlu meneliti nilai pasar saham yang memberikan respon terhadap informasi dengan cara yang bisa diperkirakan. Nah, riset akuntansi menegaskan bahwasanya harga pasar saham dalam kenyataannya memberikan respon paling tidak pada komponen penghasilan bersih dan informasi akuntansinya. Bukti pertama yang disampaikan ini oleh Ball and Brown pada tahun 1968 dan semenjak itu banyak penelitian empiris yang mencatat aspek tambahan dari respon pasar saham. Berdasarkan penelitian ini pun nampak bahwa informasi akuntansi itu berguna bagi investor dalam membantu memperkirakan nilai dan resiko hasil saham yang diharapkan. Dan kemudian kita juga perlu berhati-hati jika membandingkan kegunaan dengan besarnya perubahan harga saham. Kegunaan ini tak mengikuti apakah yang ingin diperbaiki oleh masyarakat jika para akuntan mendasarkan keputusannya pada informasi laporan keuangan untuk menyampaikan dasar respon pasar untuk informasi tersebut. Nah, pertimbangan sosial ini tidak mengesampingkan perspektif informasinya. Para akuntan masih bisa berusaha meningkatkan posisi kompetitif mereka dalam pasarnya. Oke, langsung saja. Untuk bagian yang pertama, ini nanti saya akan menjelaskan mengenai kerangka-kerangka permasalahan dari penelitian ini. Di sini nanti ada yang pertama alasan-alasan respon pasar. Jadi alasan-alasan apa saja yang akan mendasari respon pasar tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengetahui respon pasar. Apa isi saja respon pasarnya dan bagaimana, siapa mangsa yang akan ditargetkan. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan faktor pasar secara luas dan faktor pasar secara khususnya pada perusahaan atau suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah membandingkan hasil dan pendapatan. Langsung saja saya akan membahas kerangka permasalahan penelitian yang pertama, yaitu alasan-alasan respon pasar. Kita harus memperhatikan prediksi berikut mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama adalah para investor memiliki keyakinan awal tentang hasil yang diharapkan dari risiko saham perusahaan. Jadi sebelum investor itu menginvestasikan ke perusahaan atau ke suatu organisasi, dia sudah memiliki pandangan atau keyakinan awal bagaimana risikonya dan bagaimana hasilnya. Itu sudah dapat dipastikan. Kemudian yang kedua adalah dengan diumumkannya penghasilan bersih tahun tersebut, investor tertentu akan memutuskan menjadi memiliki lebih investor banyak informasi dengan menganalisis jumlah penghasilan. Jadi setelah penghasilan bersih itu dikeluarkan, informasinya dikeluarkan, di sini investor akan menimbang informasinya lebih jauh lagi. Layakkah kita berinvestasi dan seberapa banyakkah kita berinvestasi? Dapat dilihat dari penghasilan bersih per tahunnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah para investor yang telah memperbarui keyakinan mereka mengenai peningkatan profitabilitas dan hasil dari masa yang akan datang akan cenderung membeli saham perusahaan dengan harga pasar yang berlaku. Kemudian dan sebaliknya untuk investor yang memperbarui penurunan keyakinan mereka atau evaluasi mereka mengenai resiko saham ini juga bisa direvisi. Jadi nanti tergantung informasi yang didapatkan. Keyakinan mereka itu bersumber dari informasi yang didapatkan. Jikalau penghasilan, hasil atau resiko kita nanti tidak begitu mengkhawatirkan resiko yang diambil atau resiko yang didapat dan penghasilan pun baik, maka bisa saja para investor itu menaikkan investasi mereka pada perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai respon pasarnya. Jadi respon pasar di sini itu apa yang didapat dan hasil apa yang dihasilkan, output apa yang dihasilkan.
Jadi setelah kita mengetahui informasi, setelah kita mengeluarkan informasi atau mempublikasikan sebuah informasi, respon pasarnya bagaimana? Apakah baik atau mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan? Di sini yang pertama ada teori pasar yang efisien menunjukkan bahwasanya pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Akibatnya perlu diketahui kapan laporan penghasilan bersih tahun yang bersangkutan itu diketahui secara umum atau dipublikasikan. Jika peneliti terlambat mencari pengaruh jumlah dan harga, di sini tidak akan ada pengaruhnya meskipun sudah ada. Kemudian yang kedua adalah berita yang baik atau buruk dalam laporan penghasilan bersih biasanya dievaluasi seperti apa yang diharapkan oleh investor. Jadi misalnya penghasilan bersihnya itu kurang memuaskan, nanti akan dievaluasi lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor yang telah berinvestasi kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah ada banyak peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi jumlah dan harga saham perusahaan. Hal ini berarti bahwa respon pasar terhadap penghasilan bersih tidak dilaporkan bisa sulit untuk didapatkan. Misalkan nih, suatu perusahaan melepaskan penghasilan bersih tahunan tersebut yang berisi berita baik. Pada hari yang sama dengan pemerintah federal mengumumkan peningkatan substansial dalam defisit. Pengumuman tersebut ini mungkin mempengaruhi harga dari masa atau sebagai besar saham perusahaan atau saham di pasaran yang pada gilirannya akan menggelamkan atau berpengaruh harga dari faktor ini pada hasil sahamnya. Jadi sesuai yang dilaporkan. Kalau misalnya yang dilaporkan itu baik, maka hasilnya juga akan baik. Ini tergantung pada hasil laporan penghasilan bersih tahunannya. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai beberapa kerangka dalam penelitian ini, dan berikutnya akan lebih rinci lagi dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan subbab dari teman saya, yaitu mengenai memisahkan faktor pasar secara luas dan faktor khusus pasar. Dapat kita ketahui dulu bahwa faktor pasar, yang namanya faktor pasar, kita juga harus dapat mengevaluasi. Dan bagaimana cara kita mengevaluasi faktor pasar? Cara mengevaluasi faktor pasar, kita harus survei dulu supaya kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi pada pasar dan apa saja yang sudah berkembang di pasaran untuk era big global seperti ini. Terus dengan adanya survei, maka nanti kita bisa mendapatkan bukti fakta untuk menghasilkan faktor-faktor pasar secara luas. Dengan hasil survei nanti kita bisa evaluasi, terus kita beri penilaian pada pasar yang terjadi pada saat ini, seperti itu. Terus untuk selanjutnya khusus perusahaan, ini biasanya banyak dipengaruhi oleh hasil saham. Semisal saja model pasar untuk perusahaan J selama periode tertentu, dan di mana kita menggunakan lama periode biasanya seperti 1 hari. Nah, untuk periode yang lebih lama yaitu seperti 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, dan bahkan periode waktu yang lebih singkat itu biasanya banyak digunakan oleh para peneliti untuk menghasilkan penelitian yang sangat cepat. Untuk selanjutnya yaitu membandingkan hasil dan pendapatan. Untuk membandingkan hasil dan pendapatan, kini peneliti empiris bisa membandingkan hasil saham abnormal pada hari 0. Jadi sebagaimana yang dihitung sebelumnya dengan unsur yang tidak diharapkan dari laporan penghasilan bersih perusahaan, jika penghasilan bersih yang tidak diharapkan ini merupakan berita baik. Jadi yakni penghasilan bersih positif yang tidak diharapkan. Jadi para investor pada umumnya bereaksi pada berita baik yang tidak diperkirakan dalam hal pendapatan. Dan jalur dasar pemikiran yang sama berlaku jika pengumuman pendapatan merupakan berita buruk. Jadi para investor itu untuk mengetahui membandingkan hasil dan pendapatan, dia hanya menunggu hasil baik apa buruknya suatu yang sudah dijalankan.
Kalau dia sudah menghasilkan dokumen yang sudah dia jalankan, baik apa negatif, maka dia teruskan. Kalau negatif, pasti dia juga akan berhenti. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk slide selanjutnya, yaitu ada penelitian Ball dan Brown. Untuk yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu ada metodologi dan hasil penelitian. Untuk yang kedua, yaitu ada sebab dan hubungan. Untuk yang ketiga, yaitu ada tingkat pendapatan dan perubahan pendapatan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu ada metodologi dan hasil penelitian. Metodologi dan hasil penelitian, yaitu pada tahun 1968, Ball dan Brown memulai suatu tradisi riset pasar modal empiris dalam akuntansi yang berlanjut sampai saat ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti empiris yang meyakinkan bahwa harga pasar saham perusahaan merupakan respon terhadap muatan informasi pada laporan keuangan. Dan hingga saat ini mereka terus mengembangkan dan memberikan pedoman bagi orang-orang yang ingin lebih memahami atau mempelajari tentang kebergunaan keputusan laporan keuangan. Tugas pertama Ball dan Brown yaitu mereka mengukur muatan informasi pendapatan. Ukuran yang mereka gunakan sangatlah cukup besar, yakni pada pendapatan lebih besar dibandingkan dengan yang diperkirakan oleh pasar, atau lebih kecil daripada yang diperkirakan. Karena kenapa? Karena hal ini tentu membutuhkan pengganti untuk perkiraan pasar tersebut. Akhirnya Ball dan Brown menggunakan dua pengganti. Yang pertama yaitu mereka menggunakan rancangan akuntansi. Untuk yang kedua yaitu mereka menggunakan asumsi bahwa harapan pasar dalam pendapatan saat ini sama dengan pendapatan nyata tahun yang lalu, di mana hasil yang tidak diharapkan adalah perubahan pendapatan. Pendekatan tim series juga sederhana, memberikan hasil yang sama dengan yang menggunakan rancangan akuntansi. Jadi hasilnya tetap sama meskipun menggunakan rancangan akuntansi atau asumsi harapan. Hasilnya tetap sama. Untuk selanjutnya yaitu ada sebab dan hubungan. Sebab dan hubungan ini yaitu hasil sebab dan hubungan konsisten dengan bukti akuntansi memiliki muatan informasi dalam jangka panjang. Total penghasilan yang diperoleh perusahaan adalah sama. Jadi tanpa harus memperhatikan dasar akuntansi, dan dalam batasan tertentu akan mendekati penghasilan dalam kondisi yang ideal. Namun dengan hubungan lingkup yang sama memberikan dukungan yang lebih kuat untuk kebergunaan kepada keputusan karena menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang sebenarnya mendorong perbaikan keyakinan investor dan hasil saham yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya yaitu ada tingkat pendapatan dan perubahan pendapatan. Dapat diperhatikan bahwa Ball dan Brown mendefinisikan muatan informasi dari pendapatan menurut perbedaan antaranya yang nyata dan yang diharapkan, di mana pendapatan yang diharapkan diperkirakan oleh hubungan rancangan akuntansi
dengan pendapatan pasar secara luas atau dengan pendapatan nyata tahun yang terakhir. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada koefisien respon pendapatan yang nantinya ini berguna untuk mengukur besarnya hasil abnormal saham dalam merespon unsur pendapatan yang tidak diharapkan. Yang pertama yang nanti akan kita bahas yaitu ada alasan respon pasar diferensial. Untuk yang kedua yaitu ada implikasi riset IRC. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ada alasan respon pasar diferensial, yakni yaitu adalah suatu alasan yang diajukan oleh Ramakrisan dan Thomas yaitu pada tahun 1991 yaitu adalah bahwa unsur yang berbeda dari penghasilan bersih mungkin memiliki ketetapan berbeda. Dan ada 3 jenis peristiwa pendapatan. Yang pertama yaitu ada permanen, diharapkan tetap tanpa batas, jadi tidak bisa diubah karena ini permanen. Jadi tidak bisa harus tetap meskipun semisal harganya sekian di tahun yang lalu, berarti di tahun sekarang juga harus sekian karena permanen. Untuk yang kedua yaitu sementara, ada pendapatan sementara. Pendapatan sementara ini mempengaruhi pendapatan di tahun tersebut, namun tidak akan mempengaruhi tahun yang akan datang. Jadi semisal tahun ini harganya sekian, tahun sekarang harganya sekian. Jadi tidak mempengaruhi untuk tahun yang akan datang. Untuk yang ketiga yaitu ada pendapatan ketidaksesuaian harga ketetapan 0. Ini biasanya yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya itu harganya sekian, kalau tahun ini harganya sekian. Lah, itu bisa juga tidak bisa dipastikan. Bisa saja harga yang tahun lalu sekian dan harga tahun yang sekarang ini sudah berbeda dari tahun yang lalu karena ketidaksesuaian harga ketetapan 0 ini, jadi bisa diubah. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada implikasi riset IRC. Pentingnya ketetapan dari kualitas pendapatan terhadap IRC berarti bahwa penghasilan bersih berguna bagi investor. Karena kenapa? Karena untuk meningkatkan kebergunaan keputusan laporan pada keuangan. Misalnya saja daya informasi yang lebih rendah untuk mengenal perusahaan kecil menunjukkan bahwa cukupan yang lebih ada yang lebih baik lagi daripada perusahaan yang sudah dipegang, yaitu yang berguna bagi investor tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang item-item luar biasa. Di sini ada 2 item luar biasa yang dikemukakan oleh RRA 30 pada tahun 73. Yang item yang pertama itu adalah dari alam yang luar biasa, itu tidak berkaitan dengan bisnis biasa suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah item yang jarang terjadi, yakni tidak diharapkan terulang di masa mendatang yang bisa dikerjakan atau diperkirakan. Maka item yang luar biasa ini bersifat luar biasa dan jarang terjadi. Sebagai contoh, kerusakan permanen pada jeruk pada musim salju. Ini bukan merupakan item yang luar biasa karena musim tersebut akan terjadi pada kurun waktu ke waktu dalam daerah tersebut. Jadi kerusakan jeruk ini tidak digolongkan dalam item yang luar biasa. Selanjutnya adalah memperkirakan beta atau rancangan. Saya telah melampirkan
persamaan regresi, dan cara untuk memperkirakan rancangan adalah dengan mendapatkan data masa lalu mengenai hubungan antara hasil saham dan hasil portofolio pasar. Yang telah saya lampirkan, persamaan regresi tersebut perlu ditunjukkan bahwa perkiraan rancangan yang diperoleh dari persamaan regresi hanya merupakan perkiraan, bukan realita. Dalam analisis regresi atau dalam teknik perkiraan statistik lainnya, nilai yang benar dari rancangan tidak pernah diketahui. Akurasi perkiraan itu tergantung pada faktor seperti ukuran sampel. Selanjutnya adalah muatan informasi RRE. Informasi RRE ini tidak nampak sesuai dengan teori dan dalam kemampuan untuk menjelaskan nilai pasar. RRE ini dijalankan dengan informasi persediaan yang disediakan oleh pelayanan suatu investasi. Pelayanan ini membuat sejumlah pengaturan untuk mencapai perkiraan ekonomis pendapatan, dan biaya. Implikasinya adalah bahwa RRE berisi kesalahan dalam pengukuran nilai persediaan. Yang membingungkan itu bahwa pasar tidak nampak memberikan respon terhadap informasi non-pendapatan sekuat informasi pendapatan. RRE ini diteliti sebagai suatu contoh informasi non-pendapatan di mana respon suatu pasar itu sangat kuat, dan perkembangan di mana kurangnya respon pasar yang kuat tersebut terhadap informasi non-pendapatan seperti RRE itu disebabkan oleh kesulitan metodologi. Karena reliabilitasnya itu sangat rendah, ketersediaan informasi alternatif juga rendah, atau kegagalan teori pasar itu sendiri, dan itu tidak dapat dipahami secara menyeluruh untuk saat ini. Demikian presentasinya. Saya kembalikan pada Risma. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, khususnya dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.